Shalom teman-teman muda. Di waktu yang baik ini saya coba ngebahas sesuatu hal yang akan memberkati hubungan relationship saudara dengan pasangan saudara. Dan saya percaya teman-teman muda, apa yang coba saya bagikan ini akan menolong dan memberkati kehidupan teman-teman muda semua. Harapan saya, marilah kita sama-sama bijaksana dan menjadi dewasa dalam sebuah hubungan, biar hubungan tersebut diberkati Tuhan dan menjadi berkat. Ya, saya percaya rahasia sebuah relationship itu berjalan dengan baik itu dimulai sebenarnya dari sebuah kesadaran. Kesadaran bahwa apapun termasuk hubungan, apabila kita tidak memiliki kesadaran bahwa hubungan tersebut harus diperhatikan, harus dipupuk, maka apapun itu tidak akan berjalan dengan baik. Tapi begitu kita memiliki kesadaran bahwa kita harus memperhatikan hubungan itu, harus memupuknya, dan kita harus sabar, maka saya percaya hubungan itu akan berjalan dengan baik. Untuk itu saya selalu bilang, hubungan atau pacaran itu wajib dan harus dilakukan oleh orang-orang dewasa. Artinya pacaran tidak bisa untuk anak-anak. Pacaran itu untuk orang dewasa. Sebab orang dewasa mengerti, memahami tanggung jawab yang harus dia bangun, dia lakukan terhadap hubungan. Sedangkan anak-anak, dia kan hanya mementingkan dirinya. Nah, kalau kita perhatikan anak kecil, apa anak kecil? Dia hanya mementingkan dirinya, cuek, bahkan cenderung egois. Kalau kita ambil mainannya, kalau kita ganggu dia, atau kalau kita coba diskusi sama dia, dia akan marah, dia akan nangis. Karena apa? Dia masih kekanak-kanakan. Bahkan bahaya dari seseorang yang masih bersifat dari kekanak-kanakan berpacaran adalah dia akan menjadikan hubungan yang dia jalani untuk tempat dia bermain-main. Karena dunianya anak-anak adalah dunia bermain-main. So, kalau Anda masih cuek, Anda masih egois, mementingkan diri sendiri, masih mau main-main, saran saya, sebaiknya Anda jangan berpacaran. Karena Anda masih kekanak-kanakan. Ya, so berikut ini 5 rahasia supaya relationship hubungan berjalan dengan baik. Yang pertama, mengutamakan Tuhan. Hubungan yang mengutamakan Tuhan adalah hubungan yang terbaik. Mengapa saya bilang hubungan yang terbaik? Karena hubungan yang mengutamakan Tuhan, pasti kedua pasangan ketika mengutamakan Tuhan, pasti akan menjadi takut akan Tuhan. Nah, kalau takut akan Tuhan, maka dia akan mengikuti firman Tuhan. Nah, salah satu dari firman Tuhan adalah tentang kesetiaan. Nah, kalau kita mengutamakan Tuhan, baik si pria ataupun si wanita sama-sama mengutamakan Tuhan, maka si pria ataupun si wanita akan sama-sama setia satu dengan yang lain terhadap pasangannya. Sehingga hubungan tersebut bisa berjalan dengan baik. Tapi kalau tidak mengutamakan Tuhan, tidak takut akan Tuhan, ya repot. Tuhan aja dia gak takut, apalagi kamu. So, anak-anak muda, perhatikanlah pasanganmu. Apakah dia takut atau mengutamakan Tuhan?
supaya hubunganmu bisa berjalan dengan baik. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, apa ukuran dia takut Tuhan? Apa ukuran dia mengutamakan Tuhan? Maka sederhananya begini. Sederhananya dia mengutamakan Tuhan adalah dia mengajakmu berdoa bersama. Dia mengajakmu baca firman bersama. Dia mengajakmu beribadah bersama. Dia mengajakmu menyembah bersama. Dia mengajakmu melayani bersama-sama. Ini hal yang bisa kita lihat. Kita juga bisa lihat dari kehidupannya, dari buah-buah yang dihasilkan, buah roh yang dihasilkan selama mengikut Tuhan. Kasihnya, kesabarannya, kejujurannya, pengendalian dirinya, dan lain-lain. Dari sini kita bisa lihat apakah orang ini mengutamakan Tuhan, takut akan Tuhan. Ya, nah dari sini teman-teman kita bisa belajar satu poin ini. Rahasia relationship berjalan dengan baik adalah mengutamakan Tuhan. Kalau dia takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, maka terlebih engkau akan dia kasihi. Nah, kemudian yang kedua adalah sama-sama sudah dewasa. Ini yang sering saya sampaikan, bahwa berpacaran itu tidak bisa untuk anak kecil. Ya, tidak bisa untuk anak kecil. Berpacaran itu untuk orang dewasa. Orang dewasa itu seperti apa? Yang pertama, dia bertanggung jawab. Kemudian dia berkomitmen. Kemudian dia punya perencanaan. Nah, sekarang coba nilailah pasanganmu. Dia bertanggung jawab bagaimana? Ada saya dapati orang menjalin hubungan sedangkan pacarnya malas kerja. Malas kerja. Nah, dari mana dia bisa bertanggung jawab ke kamu sementara dia malas kerja? Omongannya, janjinya nggak bisa dipegang. Kalau omongan dan janjinya nggak bisa dipegang, bagaimana dia bisa berkomitmen? Nah, ini mesti kita pelajari dengan baik. Teman-teman muda, apakah pacarmu benar-benar udah dewasa? Apakah dia bekerja? Apakah dia ulet? Apakah dia jujur di pekerjaan? Apakah bisa dipercaya di pekerjaan? Apakah dia berkomitmen? Ini perlu kita perhatikan. Apakah dia punya perencanaan? Saya banyak dapati anak-anak muda. Saya banyak dapati mereka menjalani hubungan bertahun-tahun. 5 tahun, 10 tahun. Tapi tidak jelas arahnya kemana. Dan akhirnya membuang-buang waktu. Berpuluh-puluh tahun dibuang waktunya. Dan parahnya, dia jalani bertahun-tahun, akhirnya putus. Kan rugi besar. Bagi saya ini sebuah kebodohan yang dilakukan, yang fatal sekali. Karena tidak tahu arahnya kemana, tidak punya perencanaan. Perhatikanlah baik pasanganmu. Apakah dia punya perencanaan? Tanya ke dia, kemana ini hubungan kita? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita persiapkan? Kalau dia nggak tahu, repot. Kamu mau kemana? Sama-sama dewasa itu bertanggung jawab, berkomitmen, punya perencanaan, punya visi ke depan. Maka kalau ini berjalan, hubungan itu akan berjalan dengan baik. Nah, kemudian yang ketiga adalah memiliki rasa cukup. Memiliki rasa cukup akan membuat relationship berjalan dengan baik. Kenapa? Saya pernah khotbahkan ini di ibadah anak muda. Saya bilang ke mereka, rahasia hubungan, baik pacaran ataupun pernikahan,
Rahasia hubungan yang berhasil, hubungan yang setia sampai akhir hidup, rahasianya cuma satu. Apa itu? Rasa cukup. Nah, kenapa bisa rasa cukup itu rahasia satu-satunya hubungan yang setia? Karena begini, memang di luar sana banyak yang lebih cantik. Memang di luar sana banyak yang lebih tampan. Memang di luar sana banyak yang lebih pintar. Memang di luar sana banyak yang lebih kaya. Tapi kalau kita punya rasa cukup, setampan apapun orang di luar sana, pasanganku cukup bagiku. Secantik apapun orang di luar sana, pasanganku cukup bagiku. Sekaya apapun orang di luar sana, pasanganku cukup bagiku. Sepintar apapun orang di luar sana, pasanganku cukup bagiku. Orang yang memiliki rasa cukup, maka orang itu akan jadi setia. Tapi kalau dia suka membanding-bandingkan, suka melirik-melirik, mengingini yang lain, maka ini disebut dengan tidak memiliki rasa cukup. Orang begini repot. Kenapa repot? Karena di luar sana banyak yang lebih baik. Istilahnya begini, di atas langit masih ada langit. Jadi kalau kamu gak punya rasa cukup, selesai. Hubunganmu akan penuh dengan masalah. Kalau pasanganmu tidak memiliki rasa cukup, hubunganmu akan penuh dengan masalah. Rasa cukup itu rahasia supaya hubunganmu berjalan dengan baik. Nah, kemudian yang keempat, rahasia supaya relationship berjalan dengan baik, yang keempat adalah mengucap syukur. Mengucap syukur. Mengucap syukur itu begini. Memang pasanganmu punya kekurangan. Memang pasanganmu punya kelemahan. Memang pasanganmu punya masa lalu, punya keburukan atau apapun, punya kelemahan dan kekurangan. Tapi bisa enggak kamu mengucap syukur dengan semua kekurangan dan kelemahan pasanganmu? Ketika engkau mengucap syukur, maka engkau akan menerima apa adanya pasanganmu. Nah, ini sangat-sangat penting. Saya percaya di balik ucapan syukur ada berkat Tuhan. Saya percaya di balik ucapan syukur ada mujizat Tuhan. Itu yang terjadi di firman Tuhan, 5 roti 2 ikan. Ketika Yesus angkat dan dia mengucap syukur, 5.000 orang dikasih makan dari 5 roti 2 ikan. Artinya apa? Terjadi mujizat. Orang yang mengucap syukur akan pasangannya, akan kekurangannya, akan kelemahannya, maka dia tidak punya waktu untuk membanding-bandingkan pasangannya ke orang lain, sebab dia mengucap syukur untuk semua kelemahan dan kekurangan pasangannya. So, teman-teman muda, apakah pacarmu, pasanganmu, dia mengucap syukur setiap kali kamu diingatnya? Dan kamu yang mendengar ini, sebagai ucapan syukurmu kepada Tuhan, apakah engkau mendoakan pasanganmu? Ketika engkau mendoakan dia, bersyukur akan kehadirannya, bersyukur dengan semua kelemahan dan kekurangannya, maka di situ berkat dan mujizat Tuhan akan dicurahkan atasmu dan atas hubunganmu. So, yang terakhir, 5 rahasia supaya relationship berjalan dengan baik. Yang terakhir adalah memiliki visi dan perencanaan. Bagaimana mungkin relationship atau hubungan kalian akan berjalan dengan baik tanpa sebuah visi dan perencanaan? Firman Tuhan bilang, apabila tidak ada visi atau wahyu, maka liarlah. Nah, hubungan yang tidak memiliki perencanaan ke depan, tidak memiliki visi ke depan, maka hubungan itu akan mutar-mutar di situ, buang-buang waktu, saling merugikan, saling membuang-buang waktu, dan saling akan menyakiti. Untuk itu, pastikan ada visi dan perencanaan supaya hubungan itu berjalan dan memiliki masa depan yang baik. So, 5 hal ini adalah rahasia untuk relationship berjalan dengan baik. Mengutamakan Tuhan, sama-sama dewasa, memiliki rasa cukup, mengucap syukur, dan memiliki visi serta perencanaan. So, ini yang boleh saya bagikan anak-anak muda.
Tetaplah semangat, tetaplah antusias. Saya percaya hari ini hari yang luar biasa, hari yang penuh dengan mujizat Tuhan dan berkat-berkat Tuhan. God bless you.